بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الأربعين، نويت السلوك، نويت الرياضة، نويت العزة، نويت الخلوة، نويت الاعتكاف في هذه الزاوية. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلب. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان مخصوصا ومكرما لأمة الحبيب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الحبيب وعلى آله وصحبه ومن سار إلى نهجه بعلم لبيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين. Al-Habib Tahir Baragbah yang kita muliakan, guru kita, guru Marzuki, Ustaz Hamzah, Ustaz Basiran, orang tua kita Pak Imam, bapak-bapak kita yang hadir, ibu-ibu kita di awal bulan Ramadan, di hari pertama bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu ampunan, pintu-pintu kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita minas shaimin al-qanitin al-maqbulin, orang yang berpuasa, orang yang beribadah, orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk keberkahan awal Ramadan ini, kita masih akan membacakan, mengaji tentang puasa, baik dari dimensi fikih maupun dari dimensi tasawuf. Pada kesempatan ini akan kita bacakan dari kitab Tanwirul Qulub tentang puasa, tentang kitab Shaum. Berkata Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi An-Naqshbandi qaddasallahu sirrah, wa shaumu ramadhana fardun bil ijma'i. Puasa di bulan Ramadan itu fardu secara ijma'. Ma'lumun minad dini bid darurah, diketahui dengan jelas secara langsung dari agama. Sesuatu yang sudah ma'lum minad din bid darurah seperti puasa, salat, maka apabila orang tidak mengerjakannya dengan dalih tidak tahu bahwa ini hukumnya wajib, maka dalihnya tidak diterima. Jadi kalau nanti di akhirat ada orang, kenapa tidak puasa? Aku tidak tahu ya Allah, hukumnya wajib. Itu tidak diterima. Tidak diterima alasan apapun. Salat, puasa, terkait rukun-rukun Islam. Jadi selama tidak ada halangan, dia hukumnya ada fardu bagi setiap orang, kecuali orang-orang yang memang belum diperuntukkan untuknya, seperti anak-anak, orang yang gila, atau yang memang belum akil baligh, ataupun yang tidak sampai kepadanya dakwah, tidak pernah langsung sama sekali mendengar tentang Islam, tidak sampai ke telinganya dakwah. Misalnya ada masih orang kubu yang tidak ada langsung sampai dakwah menyentuhnya, itu lain. Jadi
Firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan pembeda minal huda wal furqan, mana yang petunjuk dan untuk menentukan mana baik dan mana buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dalam hidayah, mana yang dalam kesesatan. Waalaikumsalam. Fadlan. Dan sampai pada firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka wajiblah dia berpuasa. Itulah yang kemarin kita kenal dengan istilah ru'yatul hilal. Bagi kita mengikut pemerintah kita, al-hakim atau as-sultan yang memutuskan kapan masuknya satu Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Diperkuat dengan hisab, diperkuat dengan perhitungan. Telah kita pelajari pada kajian terdahulu tentang rukun-rukunnya, juga sebahagian tentang sunnah-sunnahnya. Di antara sunnahnya dulu adalah ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri, mempersegerakan saat berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Jadi kapan waktu berbuka tiba, maka bersegeralah kita untuk berbuka. Dan disunatkan berbuka ala tamri wal ma', dengan kurma dan air. Karena itu dianjurkan bagi kita, di hadapan kita waktu berbuka, kurma dan air. Kalau ingin tambah dikit-dikit bolehlah, tambah kue dikit ini ya. Atau minumannya tambah teh manis. Jangan dinampakkan hidangan yang besar. Jangan langsung di hadapan wajah kita atau duduk di depan tempat duduk kita. Sebab kalau sudah ada di depan tempat duduk kita hidangan yang lengkap, sunnah kita makan dulu. Jadi ibu-ibu sebaiknya di rumah yang dihidangkan air dengan kurma, dan cukuplah misalnya kue atau yang kecil dulu ya. Setelahnya nanti setelah sholat baru kita ingin makan lagi silahkan. Akan ada yang tahan habis tarawih baru dia makan. Kalau saya tidak tahan. Itu yang sunnah. Nanti makan sahurnya diakhirkan. Misalnya jam 4 subuh. Sekarang ini imsak kurang lebih jam 4 berapa? 4.40 itu ya. Sedang lah tuh ya. Banyaklah setengah jam lebih makan. Jadi tinggal habis makan, kita jangan lupa nanti termasuk juga mensegerakan sunnah hukumnya segera setelah makan sahur itu berkumur-kumur dan membersihkan gigi kita. Jangan ada sampai nanti masih ada sisa-sisa makanan yang karenanya mengkhawatirkan kalau setelah berpuasa bercampur dengan air liur, lalu makanan tersebut terasa rendang misalnya, masuk tidaknya, itu membatalkan. Makanya disunnahkan langsung kita membersihkan. Termasuk juga disunnahkan jika ada yang mandi hadas besar untuk mensegerakan di malam hari. Walaupun di pagi hari tetap sah puasanya, cuman kapan sholat subuhnya? Makanya di malam hari itu langsung mensegerakan atau minimal sebelum masuk waktu fajar untuk mandi hadas besar. Itu yang terkait dengan makan dan minum. Kedua,
tidak berlebih-lebihan. Makan itu di dalam kitab Sayrus Sadikin dijelaskan, jika banyak atau terlalu banyak itu ada dua klasifikasi hukum. Minimalnya adalah makruh, ya, makruh. Tapi jika sampai pada tahap membahayakan, itu bisa haram nanti. Jadi kita takarlah kesesuaian sunnah untuk tidak terlalu banyak makan, walaupun disunnahkan melebihkan belanja daripada hari biasa. Memang disunnahkan kita makan agak lebih bagus, ya, lebih bergizi, ya maksudnya. Dan juga yang paling dikhawatirkan ada orang yang paginya berpuasa namun berbuka dengan makanan yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nanti akan ada hadis al-muhbitat yang membatalkan pahala puasa. Kita puasa secara fikih sah, tetapi kita tidak dapat pahalanya. Salah satunya adalah al-kadzibu, berdusta. Kemudian qala Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, tarkul mufattirat, meninggalkan yang membatalkan puasa. Wahia ahada asyara, ada 11. Al-awwalu, yang pertama, wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawfi, sampainya sesuatu yang berjasad, yang bertubuh. Ain, ada bendanya, apakah makanan, apakah benda apapun, masuk ia melalui rongga yang terbuka atau lubang yang terbuka masuk ke dalam rongga badan, ya, ilal jawf. Apapun, seperti masuk ke otak, ya, ke dimagh, wa batinil halqi, masuk ke dalam tenggorokan melalui tenggorokan, wal udhuni, melalui telinga, wal batni, melalui perut. Walau wasalat nukhamatu min ar-ra'si aw as-sadri ila hadd adh-dhahir min al-fami, jika ada dahak yang keluar dari asalnya kepala atau dalam dada, dalam paru-paru, sampai kepada had zahir daripada mulut, wa huwa makhrajul ha, yaitu tempat kita mengucap huruf ha. Wakila al-kha, dalam versi yang lain huruf kha, artinya sudah di tengah-tengah mulut kita. Ha, posisinya sudah dalam lubang mulut, sudah keluar dari batas tenggorokan. Fajarat ilal jawfi binafsiha, lalu ditelannya. Wa qadara ala majjiha, padahal dia mampu membuangnya. Aftara, maka membatalkan. Jadi kalau kita ada dahak dari perut atau dari hidung, jangan ditelan, ya. Kecuali dia belum keluar dari tenggorokan, masih bagian dalam. Tapi kalau sudah di tengah-tengah itu dibuang. Kecuali nanti bi khilafi ma idza ajaza am majjiha fala tuftir. Berbeda dengan tak sanggup nak buang itu tidak bisa. Posisinya sangat payah, lalu tertelan tanpa sengaja, fala yuftir, maka tidak membatalkan. Contohnya dalam sholat, misalnya sudah habis puasa, sholat pada hak awal lagi sujud, ini, nah itu. Dalam salah satu jalan keluar yang lain, kalau kita ada bawa tisu, bawa sapu tangan, itu boleh dibuang. Tapi kalau tidak, itulah, kalau memang tertelan tidak membatalkan.
Nah, di situ sebagai penambahan ilmu kita. Berbeda dengan air liur. Nah, air liur tidak membatalkan kecuali sudah keluar dari batas bibir. Sama kalau dahak liur keluar batas bibir diisap balik batal ya. Nah, jangan. Kalau air liur selama masih dalam mulut tidak masalah, tapi jika sudah keluar batal. Asani al-wata'u. Nah, ini jelas ya, berhubungan badan. Itu sampai pada tahap memang melakukan hubungan suami istri, baik dari depan maupun dari belakang. Itu membatalkan. Jika dalam hukum fikihnya yang wajib merdekakan hamba sahaya atau yang wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut suaminya, ya, karena suami yang dianggap mestinya wajib benar-benar memahami dan menyadari. Yang ketiga, khurujul mani, keluarnya air mani. Apapun yang namanya keluar air mani dengan cara bistimna'in. Nah, ini bersenang-senang melakukan aktivitas yang dapat mengeluarkan air mani. Apakah melalui istri atau dia sendiri, ya. Walamsin, melalui sentuhan. Itu pemupattirun mutlaqan, membatalkan secara mutlak. Jadi keluar mani membatalkan puasa, ya. Berbeda nanti kalau yang mimpi di siang bolong. Mimpi di siang bolong, hidup jam 2 misalnya. Mimpi basah, tidak ada batal lah ya. Karena bukan dengan kemampuan kita mengontrolnya, ya, karena mimpi itu. Tapi kalau dalam keadaan sadar, dengan cara apapun termasuk menghayal, nanti salah satunya penyebabnya an-nazar bisyahwah, menghayal, memandang dengan syahwat, lalu mengeluarkan air mani, batal hukum puasanya. Tapi kalau dia keluar sendiri, kamala fiqtra bi khurujihi bi nafsihi, tidak batal ya. Tanpa sadar dia keluar dewek misalnya, atau karena mimpi, nah, itu tidak batal. Al-khamis al-haid, 5 menstruasi, 6 nifas, 7 melahirkan walaupun tidak basah, ya. 8 gila walau sesaat. Jadi kalau ada gila dari mulai fajar sampai maghrib itu tiba-tiba jam 11 siang dia gila 5 menit misalnya, maka kalau gila walaupun sebentar aftara, maka batal puasanya. Asal gila nian, kalau gila pura lah ya. Macam orang, mohon maaf, orang kerasukan itu termasuk disebut gila. Nah, karena dari asal kata junna majnunun. Jun majnun itu asal masuk jin asalnya ya. Jadi ada kaitannya. Makanya kadang orang yang gila itu awal-awalnya masuk jin dulu. Junna majnunun. Itu maksudnya ini. Walau lahzatan, walaupun sebentar. At-tasi' yang ke-9 yang membatalkan al-ighma, pingsan. Jami'un nahar, tapi seluruh hari itu. Dari pagi sampai maghrib itu dia pingsan, pas nak buka sadar. Nah, itu tak sah pokoknya ada ya. Nah, tapi kalau dia pingsan sejam 2 jam lalu sadar balik, ada batal lah. Jadi yang pingsan sepanjang hari itu yang membatalkan.
Sampai nak buka. Al-ashir yang ke-10 as-sakar, mabuk, jami'un nahar, mabuk. Macam orang mabuk itu ya. Sepanjang hari itu batal juga. Al-hadi asyar yang ke-11 ar-riddah wal iyadu billah, murtad, na'udzubillah min dzalik. Itu yang membatalkan puasa. Di sini sebut falau akala aw syariba aw istamna aw istaqa'a aw jama'a nasiyan lisawm. Siapa orang yang makan atau minum atau mengeluarkan air mani ataupun mengeluarkan muntah atau menjima istrinya nasiyan dalam keadaan lupa lisawm, bahwa dia sedang berpuasa, aw mukrahan atau terpaksa melakukan, aw jahilan ataupun jahil sama sekali, aw kana qariba ahdin bil Islam atau baru muallaf tak ngerti, aw nasya'a ba'idan 'anil ulama atau memang tak tahu karena tak ada ulama yang mengajarkan, fa innahu la yuftir, itu tidak membatalkan. Kalau memang tak tahu sama sekali, tak ada yang mengajarkan dan dengan sebab-sebab yang tadi disebutkan. Wala yadurrul kahlu fil ain, celak tidak apa-apa, celak mata. Walau wajada ta'amahu fi halqihi, walaupun waktu bercelak terasa macam ada rasa masuk ke dalam tenggorokan. Wala bal'a ar-riqit tahir as-safi, tidak juga membatalkan menelan air liur yang biasa, yang bersih. Wala ikhraja lisanhi 'alaihi riqun mabtala'a, kecuali dia telah mengeluarkan air liurnya lalu menelannya kembali. Kalau lidahnya saja keluar tidak masalah ya. Kalau liurnya yang keluar masuk lagi batal. Wala yadurru wusulu dzubab, tidak memudaratkan puasanya jika kemasukan lalat. Au ba'ud, nyamuk, au ghubar atau debu, min tariqin, di jalanan. Ustaz Marzuki naik motor sana. Ada yang masuk Ada lalat sengaja digantung. Tidak ada batal dia ya. Ataupun yang jenis tepung masuk ke dalam rongganya. Wala sabqa ma'i taharah min wudu', tidak juga membatalkan jika ada tetesan air dari wudu yang termasuk tanpa sengaja. Tapi yang misalnya kita berwudu termasuk tanpa sengaja, gitu ya. Au ghaslin atau waktu mandi, au madmadatin atau waktu berkumur-kumur, au istinsyakin atau waktu memasukkan air di hidung ya pagi-pagi maksudnya, bi ghairi mubalaghah, syaratnya dengan tidak melakukan secara berlebihan. Jadi kita di pagi hari tetaplah boleh berkumur, masukkan air ke hidung, tapi sekedarnya saja, tidak macam biasa. Kalau macam biasa kan sunnah mubalaghah, macam berkumur-kumur tuh sampai ke tenggorokan, hidung tuh dimasukkannya. Tapi kalau sudah zuhur, kita ada berkumur-kumur atau masukkan air ke hidung lalu termasuk ke dalam rongga, batal hukumnya ba'da zawal. Tapi kalau pagi selama tidak berlebihan termasuk, tidak ada batal. Ya habis zuhur tuh biak kan beda lagi nih. Yakin dia apa-apa kan lagi. Yakin kita kepada Allah. Kemudian kita baca sedikit hadis yang tadi dapat membatalkan pahala puasa. Khamsun yufattirna shaim, 5 hal yang membatalkan pahala puasa seseorang yang berpuasa. Yang pertama al-kadzibu, dusta. Yang kedua al-ghibatu, menggibah. Yang ketiga an-namimatu, fitnah, adu domba. Ghibah ini kita nyebut
keburukan seseorang yang asli, yang benar, tapi orang tuh tak suka kalau kita menceritakan keburukannya itu kepada orang lain walaupun betul. Itu namanya ghibah. Kalau namimah, adu domba atau fitnah ini menyebut sesuatu yang tak betul tentang orang lain yang orang itu tidak suka mendengarnya, itu memang betul-betul memfitnah. Tapi kalau yang sifatnya memberikan suka, tidak ada masalah. Misalnya Ustadz Hamzah itu baiknya orangnya, misalnya deh. Kalau kita minta bantu dengan dia macam mana pun pasti dibantunya. Nak siang, nak malam, nak tengah malam misalnya. Walaupun ada betul, ada tidak, itu bukan masuk fitnah, bukan. Tapi kalau yang sifatnya buruk dan tidak benar, itu fitnah. Na'udzubillah. Yang keempat, al-yaminul qamus, bersumpah palsu. Ini pedagang hati-hati. Aku jual modal bela dengan kau ini, jual modal lah. Jual 50.000 jual modal, padahal beli 40.000 lah. Tidak usah. Jangan sampai, apalagi yang sumpah palsu itu yang membahayakan orang lain. Makanya pedagang itu yang berprofesi pedagang itu, jika dia jujur, subhanallah pahalanya. At-tajirul amin ma'as-siddiqin wal anbiya. Orang pedagang yang benar-benar jujur, tempatnya nanti bersama para nabi dan orang-orang siddiq. Hampir jarang yang jujur 100% deh. Yang ada jujur sebenar-benarnya jujur, itu luar biasa. Yang kelima, yang membatalkan pahala puasa itu adalah an-nazar bisyahwah, memandang dengan syahwat, apapun yang dipandang, termasuk mandang perempuan. Ada guru di Kuala Tungkal, murid Syekh Yasin Al-Padang ini, yaitu Ustaz Ahmad Ghazali, mandang tunggul pun, mandang dinding pun, karena dengan syahwat. Itu masuk dalam bab ini. Jadi kalau kita terpandang sesuatu yang mengundang syahwat, cepat palingkan pandangan kita. Bab ini bab masuk ya. Jadi hati-hati. Kemudian ada tingkatan puasa. Mudah-mudahan kita minimal tingkatan kedua. Darajatul awam, yang pertama puasa orang awam. Puasa orang awam itu asal tak makan, asal tak minum, asal tak ada berhubungan badan siang Ramadan, jadilah. Yang lain itu serah dialah. Nak sholat, nak idah, nak berbohong, nak idah, dia tidak peduli. Itu puasa orang awam. Puasa orang khawas tingkat kedua, dia betul-betul menjaga dari yang membatalkan, tidak dikerjakannya, dijauhinya. Lalu dia betul-betul menghayati, berusaha mengamalkan amalan-amalan soleh, memperbanyak hal-hal yang baik yang dilakukannya. Itu masuk kepada puasa khawas. Masuk ngaji, menuntut ilmu tentang puasa, supaya tahu betul-betul bagaimana puasa yang paling baik, lalu menjaga, lalu melakukan, lalu beribadah, beramal saleh. Itu puasa khawas, masuk puasa khawas. Puasa tingkat yang tertinggi, puasa khawasul khawas, semuanya itu dijaganya, lahir dan batin dijaganya, dan dia melakukannya diiringi dengan ma'rifatullah. Betul-betul merasakannya itu karena dia mengenal Allah, dia malu dengan Allah, dia takut dengan Allah, dia merasa bersama Allah, dia selalu ingat dengan Allah setiap saatnya dalam pekerjaan puasanya dan amal ibadahnya lahir dan batin tersebut. Karena Ramadan ini adalah bagi ulama-ulama arifin billah saat yang terdekat kita dengan Allah, sebagaimana waktu kita sujud. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa, kita lakukan ini karena Allah. Allah sendiri yang bilang, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, aku yang akan langsung membalasnya. Dia merasakan betapa indahnya ketika berpuasa di bulan Ramadan ini,
bertambah dekat, bertambah kenal, bertambah indah kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat, semakin kenal kepada Allah. Sedangkan semakin kenal dan semakin dekat dengan Allah itu adalah posisi terbaik bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ilmu yang terbaik adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bertambah takut, bertambah kagum, bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita dengan mengerjakan puasa Ramadan, dengan menuntut ilmu, dan Allah akan sampaikan tahap kepada kita tajalli pemahaman puasa itu ke dalam batin kita, sehingga kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengenalan kepada Allah ini tidak memerlukan isyarat apapun, teori apapun, karena dia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Jadi sebenarnya tidak ada ilmu ma'rifah. Jadi yang ada usaha ikhtiar, karena ma'rifah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Bahkan banyak orang yang mengalihkan agar tahu ilmu ma'rifah harus belajar ilmu rahasia huruf, ilmu rahasia ini dan sebagainya. Sampai-sampai ada misalnya kita wajib mengetahui nama roh kita misalnya, itu tidak ada kaitannya. Kalau Allah memberitahu secara ilham itu lain masalahnya. Memberikan rahasia-rahasia, membukakan rahasia-rahasia itu adalah anugerah dari Allah semata-mata. Yang kita tahu hanyalah ilahi anta maqsudi wa ridhaku matlubi. Hanya engkaulah tujuanku ya Allah, dan ridhamu lah yang aku inginkan. Bihurmatil habib wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.